akan memerankan aksi saya untuk yang pertama, yaitu solusi yang saya angkat di sini, yaitu rendahnya literasi peserta didik dalam bernyanyi atau dalam musik atau dalam hal bernyanyi di materi ini. Model yang saya gunakan yaitu PBL, Problem Based Learning, dan aksi yang saya tampilkan yaitu aksi pertama di pertemuan pertama. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum saya mulai, silakan tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Silakan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Oke, yang tidak masuk hari ini siapa sekretarisnya? Mungkin bisa menyebutkan yang tidak masuk. Arman. Oh iya, sakit Bu. ya? Oh ya, iya, dari Bu. kemarin ya sakit, tapi nggak apa-apa, yang lainnya masuk ya. Iya, Oke, Bu. baik anak-anak. Kali ini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Kali ini Bu Eva aja yang memimpin. Kalian silakan semuanya berdiri. Ini adalah salah satu lagu nasional, Berkibarlah Bendera. Oke, terima kasih. Iya. Baik, selanjutnya anak-anak perhatikan layar yang akan saya tayangkan di sini. Ya, Bu. Ya. Baik, kali ini materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu materinya tentang bernyanyi unisono. Ya, bernyanyi unisono. Ya, dalam materi ini kompetensi dasar yang kita pahami yaitu konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Dan di materi ini tujuan yang harus kalian capai yaitu kalian bisa menjelaskan tentang pengertian bernyanyi secara unisono, membedakan bernyanyi unisono, bernyanyi solo, dan bernyanyi kanon. Dan menyebutkan macam-macam teknik vokal serta menyebutkan macam-macam teknik pernafasan. Oke. Coba perhatikan kalian gambar yang ada di tayangan layar itu, kira-kira gambar apa ya itu ya? Orang bernyanyi, Bu. Bernyanyi. Anak-anak bernyanyi, Bu. Iya, Bu. Oke. Berbaris. Ya. Berbaris dan bernyanyi ya. Kalian Bernyanyi, itu ada ya. notasi-notasinya. Iya. Baik, Bu. Kira-kira dari gambar tadi, kira-kira kalian tahu nggak pengertian dari bernyanyi itu apa? Mengeluarkan nada, Bu. Suara. Mengeluarkan nada. Ada yang lainnya? Mengekspresikan perasaan, Bu. Mengekspresikan perasaan. Oke, ini saya perasaan dituangkan dalam melodi nada. Ya, boleh, mengucapkan ya. kata-kata yang bernada, Bu. Ya, jadi bernyanyi artinya itu aktivitas. Ya, baik. Jadi bernyanyi itu adalah kegiatan menyampaikan ungkapan perasaan manusia melalui suara sesuai dengan nada dan irama. Iya. Oke, sekarang saya ingin kalian membuat kelompok dulu. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, ya. Tidak usah berjauhan, mungkin antara depan dan belakang aja bangkunya itu bisa berempat. Oke, di situ nanti saya minta kalian siapkan lembaran diskusi untuk membedakan sesuai dengan pertanyaan ini ya. Jelaskan perbedaan antara bernyanyi unisono, bernyanyi solo, dan bernyanyi kanon. Nah, ini dari sini kalian bisa melihat dari video untuk mengetahui perbedaannya. Saya perlihatkan salah satu contoh videonya. Oke. Dan contoh video bernyanyi solonya. Baik. Dan contoh video bernyanyi kanonnya. Oke, ya. Dari ketiga itu kalian bisa mengetahui ya pengertian atau perbedaan dari masing-masing bernyanyi antara bernyanyi unisono, bernyanyi solo, bernyanyi kanon. Silakan diskusikan, saya kasih waktu 5 sampai 10 menit.
Setelah itu dikumpulkan ke saya dulu ya. Sesuai dengan kelompok. Ya, Bu. Oke, anak-anak sudah selesai ya, udah 10 menit, silakan dikumpulkan. Baik, dari kumpulan ini saya lihat untuk perwakilan ya dari kelompoknya Juwita. Coba kelompok Juwita ini silakan dijelaskan ini perbedaan dari masing-masing bernyanyi solo, unisono dan kanon apa? Ya, baik, Bu. Bernyanyi Oke. sono itu ini ya, nyanyi solo begini. Ya, terima kasih, Bu. Sudah, Bu. Baik, ya terima kasih. Yang lainnya juga nanti akan tetap saya nilai ya. Baik, selanjutnya anak-anak. Coba sekali lagi perhatikan gambar yang ada di layar. Kira-kira gambar apa ini ya? Gambar orang audisi. Audisi nyanyi, Oke, Bu. audisi bernyanyi. Kira-kira dari kalian udah ada yang pernah ikut tampil mengikuti audisi atau mungkin lomba? Pernah, Bu, minder. Belum. Suaranya jelek, Api. Bu. Gak Saya apa-apa, kelas coba-coba kamar mandi, aja. Mungkin Pak. pernah di kampung RT atau RW gitu. Kalau nggak Iya, gitu Bu, mungkin tingkat di RT, Ya, Bu. Bagus, ya Ustaz. boleh atau paling tidak di kelas gitu ya, ketika SD kemarin ya. Iya, Ya, ini Bu. adalah kegiatan mengikuti audisi. Nah, kenapa mereka kok mengikuti audisi? Karena mereka ingin menjadi salah satu apa ya istilahnya itu menjadi artis ya, mungkin salah satu motivasinya seperti itu. Dan dalam audisi itu pastinya ada yang menilai. Siapakah penilainya? Ini kira-kira apa ya? Siapa ya mereka ya? Juri, Juri, Juri. ya, Keren ini itu, adalah Bu, salah satu jurinya. ajang kontes dalam pencari bakat di Indonesian Idol. Tentunya tidak asing buat kalian semua ya di mana ini televisi RCTI kalau nggak salah ya. RCTI, Bu. Oke. Nah, kenapa kok ada juri? Nah, kira-kira kenapa kok ada juri, harus ada jurinya? Untuk Karena dia menilai, Bu. Untuk Menilai siapa Oh bagus iya, untuk suaranya. menilai. Oke. Jadi, kenapa kok ada seorang penyanyi itu harus mengikuti audisi, harus ada penilaian juga? Karena mereka akan dipilih siapa yang berhak, siapa yang berhak lolos, dan siapa yang berhak untuk maju ke kemana tuh? Ke tingkat Babak selanjutnya. selanjutnya, Bu. Baiknya. Nah, kriteria yang dipilih oleh para juri itu yaitu, nah ini ya. Jadi penyanyi itu harus memiliki teknik vokal. Teknik vokalnya terdiri dari apa aja? Di situ ada intonasi, artikulasi, prasering, dan ekspresi. Sekarang pengertiannya apa? Intonasi. Intonasi itu adalah ketepatan suatu nada yang Dibunyikan ketika bernyanyi. Iya, ketepatan suatu nada yang dibunyikan ketika dalam bernyanyi. Nah, ini saya perlihatkan contoh. Kira-kira intonasinya kalau tidak tepat itu bagaimana ya bunyinya ya? Suaranya fals, Bu. Ya, Kayak falas. saya, Terus Bu. apa lagi? Fales. Sumbang. Nah, Gak enak didengar lah pokoknya, Bu. Lucu. Tapi menghibur, Bu. Betul. ya itu adalah salah satu contoh kalau kalian bernyanyi kurang tepat intonasinya ya, jadi kurang enak didengar. Selanjutnya yaitu Jangan ketawa, Bu. Senyum, Bu. Tenangkan hati dulu, Bu. Tenang. Yang lucu. saya juga ketawa. Ini gara-gara Yuda nih, Bapak. Selanjutnya yaitu artikulasi. Artikulasi itu pengucapan kata dan huruf yang dengan cara yang baik, benar, dan jelas pada saat bernyanyi. Jadi ketika kalian bernyanyi itu suaranya harus jelas. Jangan sampai orang yang mendengarkan itu bertanya-tanya ya, ini ngomong apa gremeng, apa kora-kora gitu ya. Jadi kalau bisa ya harus yang jelas. Ini saya kasihkan contoh. Ya, Bu, itu, Bu. Ya, ini saya kasihkan contoh. Oke, seperti itu ya. Baik, itu contohnya. Selanjutnya yaitu yang selanjutnya yang ketiga tadi adalah frasering. Frasering adalah teknik pemenggalan kalimat lagu yang benar. Jadi ketika bernyanyi, pemenggalan lagunya itu harus tepat. Contoh ada video di sini.
Oke, seperti itu ya. Jadi anak-anak. Terus selanjutnya yang terakhir adalah ekspresi. Ekspresi itu adalah penjiwaan dalam membawakan lagu. Jadi kalian ketika bernyanyi itu harus bisa menyesuaikan antara lagu yang dibawakan dengan ekspresi kalian. Kalau lagunya happy, harusnya kalian juga harus happy dengan wajah yang ceria. Kalau lagunya yang sedih, ya berarti membawakannya juga jangan jingkrak-jingkrak ya. Jadi harus disesuaikan. Tetapi juga jangan terlalu lebay. Nanti kalau misalkan lagunya sedih sampai nangis-nangis glosor gitu ya jangan ya. Ya yang biasa-biasa aja. Oke, selanjutnya teknik yang diperhatikan yaitu teknik pernafasan. Nah, di sini ada macam-macam pernafasan. Sebelum saya jelaskan, saya perlihatkan dulu videonya. Nah, ini kalian bisa simak ini ya untuk video ini dari teknik pernafasan. Oke, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya untuk pernafasan itu terdiri dibagi menjadi 3, ada pernafasan perut, diafragma, dan pernafasan dada. Kalau perut, udara yang kalian hirup itu akan ditampung di dalam perut. Tapi dalam pernafasan ini tidak cocok karena nanti ketika bernyanyi itu suaranya kurang terkontrol, jadi bisa menyebabkan fales. Mohon maaf, sebelumnya tadi juga ada pernafasan dada. Kalau pernafasan dada itu udara yang kalian hirup itu masuknya ke dada, sehingga yang dikeluarkan itu sedikit, jadi cocok juga dalam bernyanyi. Dan yang terakhir adalah pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu adalah pernafasan yang paling bagus digunakan untuk bernyanyi. Karena apa? Karena udara yang ditampung itu berada di posisi antara dada dan perut. Jadi hasil suaranya itu juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu ngos-ngosan. Jadi yang normal. Ya, Bu. Iya, begitu. Sekarang gimana Bu caranya untuk kita latihan bernafasan? Ya, sekarang cara latihan untuk pernafasan, karena pernafasan itu juga merupakan salah satu faktor menghasilkan suara kita menjadi lebih baik. Kalian harus banyak-banyak atau sering-sering latihan pernafasan. Caranya yaitu dengan hidung ya. Kita hirup udara melalui hidung. Kemudian dikeluarkan melalui mulut sedikit demi sedikit. Coba kita praktekkan semuanya ya. Coba semuanya dalam hitungan ketiga. Hirup udara melalui hidung. 1, 2, 3 dihirup. Keluarkan melalui mulut pelan aja. Stop ya. Untuk mengeluarkannya bukan seperti gitu, bukan ya, tapi harus pelan-pelan. Jadi harus semakin lama semakin panjang itu nanti mendesis. Ya mendesis gitu ya. Dan sekali nafas aja, jangan berkali-kali. Nanti kayak orang pompa gitu ya. Jadi sekali aja itu udah cukup. Nah, itu cara pernafasannya. Oke. Sebentar olahraga, Bu. Bagaimana? Bu, tanya olahraga aja, Bu. Boleh. Boleh, silakan. Tadi itu yang apa? Intonasi, terus apa lagi? Intonasi, artikulasi, prasering. Itu harus urut, Bu. Apanya? Harus urut, maksudnya menguasainya harus urut. Apa? Boleh, tidak harus urut. urut. Intinya di situ hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau berlatih bernyanyi ya. Jadi kalian itu harus tahu intonasinya itu harus tepat nadanya. Prasering itu pemenggalan kalimat. Misalkan lagu Suara Jamu. Suwe ora jamu. Stop. Jamu kodong telo. Stop. Nah, itu yang benar. Kalau yang salah seperti ini. Suwe ora jamu kodong telo. Nah, kayak gitu ya. Itu kurang tepat. Oke, gitu Bu. ya. Berarti harus urut ya, Bu, ya, menguasainya tadi. Guru agamanya mau masuk sebentar juga, Bu. Tidak harus urut. Masuki ada minggu Paling tidak ada. Kalau nggak urut, Prestasi misalnya tadi, penjiwaan, ya. Pak, ternyata intonasinya nggak masuk, nggak sedih lagunya, malah lucu tadi. Sudah. Ya, tergantung lagu yang dibawakan. Ada minggu. Oh ya, Sudah. iya. Sudah Ya. tugas. Gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Bu, sudah. Lanjut, Bu. Oke, baik. Kira-kira dari materi yang sudah saya sampaikan ini ada yang yang ditanyakan? Sudah, Bu. Kalau Sudah, Bu. sudah, coba Sudah kalian jelas, perhatikan yang di Bu. depan ini kelihatan enggak ini? Ini ada Kelihatan, contoh Bu. kuis materi bernyanyi. Pernafasan. Bu, Kelihatan, Bu. Pernafasan perut itu, Bu.
Oh, pernafasan perut. Bukan ini yang saya maksud ya. Mohon maaf, sebentar. Kelihatan, Bu. Nggak kelihatan ya? Kayaknya Pasang layarnya di- Ibu nggak freeze deh, Bu. Ya, ini. Oke, coba ini. Kelihatan, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya. Sekarang saya kasih contoh pertanyaan ya. Saya panggil aja atau mungkin saya itu ya. Saya quicker ya. Nggak usah deh, langsung aja saya sebut nama ya. Baik. Coba Eva Trijuwita. Siap, Bu. Coba dijawab pertanyaan ini. Iya, Bu. Kelihatan? Dibaca? Iya, Bu. Ya, kegiatan bernyanyi yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan suara yang sama disebut apa? A, B, C, atau D? Kelihatan, Bu. B, Bu. B. Coba kita lihat hasilnya benar apa salah. Benar dong, Bu. Iya, benar. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Coba Basuki. Aduh. Iya, Basuki, coba ini. Kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Bu, itu ada nih guru PJOK di Bernyanyi, bernyanyi. Bernyanyi. Oh iya, Pin. Oke. Ya, dari beberapa contoh latihan soal, saya rasa kalian sudah bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan di sini, silakan. Kira-kira apa materi apa yang belum dipahami? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas ya. Baik, kalau gitu kalau gitu ini karena waktunya sudah mau habis, jadi sebaiknya saya akhiri dulu perjumpaan kita hari ini dan jangan lupa dipelajari ya materinya karena kemungkinan minggu depan nanti akan saya adakan tes tulis, jadi kalian pelajari. Dan misalkan kalau ada yang belum dipahami ya silakan, mungkin masih ada waktu bisa ditanyakan ke saya.